Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Haji, perkenalkan saya Asep Rijal dari PAC GP Ansor Kecamatan Oh, Ketapang. Ansor ya, Ketapang. Iya. Maksud saya ke sini itu ada yang saya mau tanyakan Haji atas kegelisahan saya nggak gitu. Saya ini ingin dapat penjelasan Haji tentang apa yang Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah 36. 36. Iya. Nah, dalam ayat tersebut kan Allah menjelaskan ada 12 bulan, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Arba'atun hurum. Arba'atun hurum disebutnya. Iya. Dan dalam hadis dijelaskan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dijelaskan ternyata 4 bulan tersebut diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan juga Muharram. Iya. Tapi yang jadi penasaran saya itu adalah kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di dalam 4 bulan tersebut. Bulan Ramadan tidak termasuk di dalam 4 bulan yang Allah muliakan dalam surat At-Taubah tersebut. Sedangkan yang saya ketahui bulan Ramadan kan bulan yang paling mulia gitu dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Betul. Tapi dalam Arba'atun Hurum itu tidak termasuk ternyata bulan Ramadan apa yang dijelaskan sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Iya. Itu pengen Pak Haji. Yang ingin saya tanyakan. Luar biasa. Ini kok kita sama ya? Kepenasaran Kang Ijal itu sama dengan kepenasaran saya dulu. Saya juga dulu sama seperti itu. Jadi ketika kita baca surat At-Taubah yang tadi disebutkan itu, inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum ilal akhir. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam pandangan Allah itu 12. Ketetapan Allah ketika hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fiha di dalam 12 itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan hurum. Artinya bulan yang dimuliakan. Betul, dalam hadis tadi tidak disebutkan Ramadan. Hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan enggak. Padahal pengetahuan kita kan benar. Ramadan bulan yang sangat dimuliakan. Nah, dulu sama. Kegelisahan Kang Asep juga sama. Tapi kegelisahan itu mendorong saya untuk kemudian mencari jawaban. Nah, saya mendapatkan jawabannya seperti ini. Ramadan itu tidak disebut di dalam hadis sebagai 4 bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Karena Ramadan itu ternyata satu-satunya bulan yang oleh Allah disebut secara eksplisit, secara dohir di dalam Al-Quran. Cuma satu-satunya? Cuma satu-satunya. Jadi kalau bulan ada 12, hanya satu nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ilal akhir. Nah, ini surat Al-Baqarah kalau nggak salah 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Nah, kemudian fungsi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, menjelaskan petunjuk dan pembeda. Nah, kan ayat kesananya faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah puasa. Nah, jadi kesimpulannya Ramadan menjadi mulia karena spesifik ayatnya disebutkan satu-satunya dari 12 bulan dalam Al-Quran, yakni bulan Ramadan. Dan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai syahrul siyam. Siapa yang menyaksikannya dalam bulan Ramadan harus saum kan? Nah, kemudian di dalam syariat agama berdasarkan ayat Quran Al-Baqarah 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah saum. Nah, inilah Ramadan menjadi mulia meski tidak disebutkan di dalam hadis sebagai 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum itu. Karena spesifik sekali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan menjadi mulia di samping sebagai syahrul siyam, Ramadan juga sebagai syahrul Quran. Kenapa? Karena ternyata yang tadi disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Bulan Ramadan itu bulan yang di bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi nuzul Quran itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, teorinya kan Al-Quran diturunkan itu Allah, Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, kemudian kepada baginda Nabi. Nah, ini di bulan Ramadan. Gitu. Nah, jadi hemat saya, Ramadan menjadi mulia karena spesifik disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan bulan-bulan yang lainnya, hanya satu-satunya Ramadan. Satunya bulan Ramadan. Ya, kedua, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai syahrul siyam dan dipilih oleh Allah sebagai syahrul Quran. Betapa Al-Quran sebagai mukjizat tertinggi, sebagai hudan, sebagai bayinati minal huda, sebagai furqan. Ya, ini untuk hidup dan kehidupan manusia sampai akhir dunia ini selesai. Itu kira-kira Kang Ijal. Mudah-mudahan jadi pencerahan khusus bagi saya, umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Ngaji. Sama-sama. Penjelasannya sangat detail dan jelas sekali. Amin. Dan sangat menjelaskan apa yang menjadi kepenasaran saya selama ini Ngaji. Yap, kita harus terus mencari makna-makna yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran secara detail. Makasih, Kang. Terima kasih Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.